Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra, NIM 250401020034, kelas IF 405, Prodi S1 PJJ Informatika dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Heni Yulianti MMMkom. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah komunikasi data dengan judul evolusi komunikasi data dari data link hingga jaringan global. Nah, dalam presentasi ini saya mencoba untuk tidak hanya menjelaskan secara konseptual ya, tetapi yang secara terpisah, tetapi menghubungkannya sebagai satu proses. Nah, kita akan mulai dari bagaimana bit ditransmisikan, bagaimana kesalahan dan aliran data dikendalikan, bagaimana satu media dapat digunakan secara bersama, kemudian sampai bagaimana data-data itu dapat bergerak dari jaringan yang sangat besar. Nah, saya juga izin untuk memasukkan salah satu contoh teknologi yang saya saat ini cukup menarik untuk saya ikuti, yaitu tentang Starlink dari SpaceX, untuk melihat bagaimana beberapa konsep komunikasi data itu dapat dikaitkan dengan teknologi jaringan yang modern. Nah, sebelum membahas jaringan yang lebih kompleks ya, kita mulai dari hal yang paling sederhana dulu, yang paling dasar, yaitu bagaimana bit berpindah dari pengirim ke penerima. Nah, ini ada bagian paralel versus serial ya. Pada parallel transmission, beberapa bit itu dapat dikirim pada waktu yang bersamaan melalui beberapa jalur. Karena itu kecepatannya sangat tinggi, tetapi membutuhkan lebih banyak jalur fisik sehingga lebih mahal dan biasanya cocok untuk jarak yang relatif pendek. Misalnya itu komunikasi antar komponen yang ada di dalam komputer. Nah, sedangkan untuk pada serial transmission, bitnya itu dikirim secara berurutan kayak gini. Nah, pendekatan ini lebih sederhana dan efisien untuk komunikasi jarak jauh, sehingga banyak sistem komunikasi modern menggunakan transmisi serial. Kemudian untuk bagian asinkronus dan sinkronus, transmisi serial itu kemudian dapat dibedakan lagi ya menjadi ini, kedua ini tadi. Pada asinkronus, data itu biasanya dikirim per karakter dengan penanda seperti start bit dan stop bit gini. Jadi receiver bisa mengenali kapan data dimulai dan berakhir. Sedangkan pada sinkronus, nah pengirim itu dan penerima itu menjaga sinkronisasi waktu sehingga data dapat dikirim dalam blok atau frame yang lebih besar sehingga lebih efisien. Nah, perlu diperhatikan bahwa istilah asynchronous transmission pada bagian ini berbeda dengan asynchronous transfer mode ya, atau ATM yang akan kita bahas nanti. Muncul persoalan berikutnya, bagaimana memastikan data yang benar. Nah, dalam komunikasi data yang nyata ya, sinyal dapat mengalami gangguan ya. Misalnya akibatnya frame itu bisa rusak, hilang, atau tidak sampai sesuai harapan. Nah, disinilah data link control itu berperan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini ada ilustrasi ya. Nah, ini ada sender. Sender itu mengirim sebuah frame kepada receiver. Kemudian receiver itu menerima frame dengan benar. Nah, receiver dapat memberikan ACK atau acknowledgement sebagai tanda bahwa frame telah diterima. Nah, kemudian ini pada bagian ACK yang tadi ya. Tetapi jika ACK itu atau acknowledgement tidak diterima oleh sender sampai batas waktu yang sudah ditentukan atau terdapat indikasi kesalahan, maka frame dapat dikirim kembali. Seperti ini. Nah, mekanisme pengiriman yang berulang ini otomatis ya. Ini dikenal dengan ARQ atau Automatic Repeat Request. Jadi, menurut saya konsep penting pada data link control adalah bahwa komunikasi itu tidak hanya berjalan satu arah. Ada semacam feedback loop di sini antara pengirim dan juga penerima untuk memastikan proses transmisi berjalan dengan andal. Oke, selain memastikan frame yang tidak rusak, ada persoalan lain nih, yaitu kecepatan pengiriman data. Kita bayangkan dulu ya, sender mampu mengirim data dengan sangat cepat, tetapi receiver memprosesnya itu jauh lebih lambat misalnya. Nah, kalau tidak diatur, buffer receiver dapat penuh. Nah, karena itu digunakanlah flow control. Nah, ini metode yang paling sederhana itu adalah stop and wait. Jadi sender itu mengirim satu frame kemudian berhenti dan menunggu ACK.
Kayak gini, setelah ACK diterima, frame berikutnya baru dikirim. Nah, cara ini sederhana ya, tapi dan mudah dikendalikan, tetapi kurang efisien karena selama menunggu ACK, jalur komunikasinya itu bisa saja tidak digunakan. Nah, kemudian ada sliding window. Ini digunakan pada mekanisme ini ya, sender dapat mengirim beberapa frame. Nah, ini sender dapat mengirim beberapa frame dalam sebuah window sebelum harus menunggu ACK tadi atau acknowledgement. Jadi frame dapat berada dalam proses transmisi secara pipeline. Hasilnya waktu tunggu berkurang dan bandwidth dapat dimanfaatkan lebih baik. Jadi trade off-nya itu adalah stop and wait yang lebih sederhana, sedangkan sliding window itu ini lebih efisien, tetapi mekanismenya juga jauh lebih kompleks. Oke, lanjut ya. Setelah aliran data itu dapat dikendalikan, selanjutnya kita menghadapi persoalan pemanfaatan media. Nah, jika setiap pengguna membutuhkan satu kabel atau satu jalur komunikasi sendiri, tentu infrastrukturnya itu kan menjadi tidak efisien ya. Nah, karena itulah konsep multiplexing ini. Nah, ini adalah bagian N ya, N input, ini multiplexer MUX. Jadi, pada gambar ini terdapat beberapa sumber nih. N input ini banyak sumbernya. Nah, seluruh sumber tersebut masuk ke dalam perangkat multiplexer atau MUX. Nah, kemudian MUX menggabungkan menjadi berbagai sinyal itu agar dapat menggunakan satu media fisik yang sama. Nah, setelah mencapai sisi tujuan, kayak gini ya, demultiplexer atau demux itu memisahkan kembali sinyal tersebut menuju output masing-masing. Jadi prinsipnya itu sederhananya adalah banyak sumber, satu media bersama, kemudian dipisahkan kembali. Nah, dengan cara ini kapasitas media transmisi dapat kita gunakan dengan lebih efisien dan kebutuhan infrastruktur juga dapat kita kurangi. Nah, multiplexer sendiri itu memiliki beberapa pendekatan. Yang pertama itu frequency division multiplexing atau FDM. Jadi setiap sinyal itu memperoleh bagian frekuensi yang berbeda. Di sini kita bisa membayangkan ya, seperti beberapa jalur dalam satu jalan raya, kemudian menggunakan jalan yang sama. Semuanya itu menggunakan jalan yang sama, tetapi memiliki ruangnya masing-masing. Nah, kayak gini, sehingga tidak saling bertabrakan. Nah, contohnya itu misalnya itu adalah siaran radio di mana berbagai stasiun menggunakan frekuensi yang berbeda. Itu ada time division multiplexing atau TDM ya. Nah, TDM ini bukan frekuensi yang dibagi tetapi waktu. Jadi setiap sumber itu mendapatkan slot waktu tertentu secara bergantian. Jadi tapi kekurangannya itu pada sinkronus TDM, slot dapat dialokasikan walaupun suatu sumber sedang tidak memiliki data. Akibatnya ada kapasitas yang terbuang. Nah, karena itulah muncul statistical TDM. Pada statistical TDM, slot dialokasikan secara lebih dinamis kepada sumber yang memang sedang mempunyai data untuk dikirim. Jadi perkembangannya dapat kita lihat ya, dari berbagai sumber daya yang statis menuju penggunaan kapasitas yang lebih adaptif dan lebih efisien. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk skala yang lebih besar ya. Jadi kalau hanya terdapat dua komputer kan keduanya mungkin bisa ya dihubungkan secara langsung kayak gitu ya. Tetapi ketika jaringan itu memiliki ribuan atau bahkan jutaan perangkat, membuat koneksinya itu langsung antara semua perangkat itu tentunya tidak praktis. Nah, seperti itu. Nah, kita perhatikan seperti ini contohnya kan banyak nih, ada banyak ya. Nah, karena itulah kita gunakan switching network. Kita gunakan namanya switching network. Ini ya, kita coba ini kan ada station titik akhir, kemudian aja switching nodes di sini perantara. Oke, jadi kita contohkan ini ada AB, kemudian ada C, D, E, F. Nah, itu adalah station. Jadi perangkat pengguna pada ujung jaringan itu disebut station. Misalnya itu komputer kita, terminal, ataupun perangkat komunikasi lainnya lah, handphone dan lain sebagainya. Nah, beralih ke penjelasan switching nodes. Ini ya, ini bentuk gambarnya. Ini ada di bagian tengah ini. Nah, sedangkan di tengah ini itu adalah switching nodes yang bertugas untuk membantu meneruskan komunikasi menuju tujuannya.
Jadi data itu tidak selalu bergerak langsung ya dari A menuju B misalnya. Bukan misalnya dari A menuju D, dari A menuju E, bukan seperti itu. Jadi tidak langsung. Dia dapat melewati beberapa node terlebih dahulu. Pada titik inilah muncul pertanyaan penting dalam komunikasi data. Nah, jalur seperti apa nih yang akan digunakan dari sumber menuju tujuan? Nah, dari sinilah kita mengenal dua paradigma utama, yaitu circuit switching dan juga packet switching. Nah, ini kita langsung masuk ke bagian circuit switching ya. Pada circuit switching ini adalah sebuah jalur komunikasi dibentuk terlebih dahulu sebelum pertukaran data itu dilakukan. Nah, selama koneksi berlangsung, kapasitas pada jalur tersebut secara logis dialokasikan untuk komunikasi itu. Keuntungannya, koneksi menjadi relatif stabil dan predictable sebelum terbentuk. Tapi ada juga kelemahannya nih, yaitu kapasitas tetap dialokasikan walaupun pada suatu saat tidak ada data yang dikirim. Jadi untuk traffic data yang sifatnya bursty, pendekatan ini menjadi kurang efisien. Nah, sedangkan untuk paket switching ini kan apa ya, sebuah pesan besar ya, tapi itu dipecah menjadi paket-paket kecil. Jadi setiap paket itu memiliki informasi kontrol seperti alamat, kemudian ada paket itu diteruskan melalui node jaringan ya dengan prinsip store and forward. Nah, yang menariknya adalah jalur jaringan ini dapat digunakan bersama oleh banyak komunikasi. Nah, karena itulah paket switching itu jauh lebih fleksibel untuk traffic data yang berubah-ubah. Jadi secara sederhana saya bedakan seperti ini ya. Circuit switching itu berorientasi pada koneksi dan jalur yang disiapkan itu lebih dulu. Nah, sedangkan paket switching berorientasi pada pengiriman paket yang melalui sumber daya jaringan yang digunakan secara bersama-sama. Dalam paket switching sendiri itu terdapat dua pendekatan penting ya. Yang pertama itu virtual circuit, kemudian ada datagram routing. Nah, untuk virtual circuit, sebelum paket dikirim terlebih dahulu dibentuk sebuah jalur yang logis. Nah, setelah itu paket-paket yang termasuk dalam koneksi tersebut akan mengikuti jalur logis yang ditentukan. Nah, perlu dibedakan dengan circuit switching. Pada virtual switching yang dibuat adalah koneksi logis ya, bukan jalur fisik eksklusif yang sepenuhnya hanya digunakan untuk satu komunikasi. Nah, kemudian sedangkan untuk datagram routing, sedangkan pada datagram ini setiap paket itu diperlakukan secara independen. Nah, artinya setiap paket membawa informasi tujuan dan jaringan memiliki fleksibilitas untuk meneruskannya berdasarkan informasi routing yang tersedia. Nah, akibatnya paket dari satu pesan tidak harus selalu melewati jalur yang sama ya, dan bahkan dapat dia itu bisa juga tibanya itu tidak berurutan. Nah, keuntungan pendekatan ini adalah fleksibilitas dan kemampuan jaringan beradaptasi terhadap perubahan kondisi, meskipun pengelolaan urutan dan kehilangan paket menjadi lebih menantang lah. Oke, ini pada bagian ini adalah studi kasus modern ya. Jadi pada bagian ini saya mencoba menghubungkan konsep yang sudah kita pelajari tadi ya, dengan salah satu teknologi yang cukup menarik bagi saya, yaitu Starlink dari SpaceX. Jadi Starlink untuk Starlink ini dia menggunakan konstelasi satelit pada LEO atau Low Earth Orbit, yaitu orbit yang lebih dekat ke bumi dibandingkan satelit geostasioner yang itu sangat jauh ya. Nah, Starlink ini sendiri menjelaskan bahwa satelitnya itu berada pada kisaran sekitar 550 km dari bumi. Jadi makanya dia menggunakan konstelasi itu satelit yang banyak gitu, karena dia dekat dengan bumi. Tentunya delaynya atau apa istilahnya itu, transmisinya atau pertukaran datanya itu ke bumi jauh lebih cepat, tapi dia harus menggunakan satelit yang banyak. Nah, ini pada sisi penggunaan, di bagian terminal ya. Pada sisi pengguna terdapat user terminal yang berkomunikasi dengan satelit yang sedang berada dalam jangkauan. Nah, kemudian karena satelit terus bergerak ya, jadi kan satelit itu bergerak di orbit ya, dia berputar di orbit dengan kecepatan tertentu terhadap permukaan bumi ya. Jadi hubungan antara pengguna dan satelit itu juga bersifat dinamis.
Jadi jaringannya itu harus mampu beradaptasi ketika satelit yang melayani satu terminal itu berubah. Jadi dia kan berputar nih, misalnya satelit satu ini berpindah, kemudian satelit 2 itu masuk ke area ini, seperti itu. Starlink itu bahkan menjelaskan bahwa terminalnya itu dapat berpindah antar satelit secara real time untuk menjaga kualitas linknya. Kemudian ini ada lasernya di sini ya. Jadi ini terminal ke satelit 1 misalnya ya. Kemudian untuk menuju ke satelit 2 dia ada sistem laser link. Nah, hal ini juga menariknya karena adanya optical inter-satellite link atau laser yang memungkinkan komunikasi langsung antar satelit. Jadi karena di luar angkasa itu kan tidak sangat luas, kemudian tidak ada kabel ya yang di atas itu, jadi komunikasi antar satelitnya itu menggunakan laser. Jadi menurut Starlink, satelitnya itu memiliki optical link yang bersama itu membentuk jaringan komunikasi global. Dia itu kayak mesh gitu, kayak model lebah gitu ya, berjangkar-jangkar, bukan berjangkar, apa ya, kayak kotak-kotak menyatu gitu ya. Nah, jadi bagi saya Starlink ini menjadi contoh menarik tentang betapa dinamisnya sebuah jaringan komunikasi modern. Oke, lanjut lagi ya. Kalau dikaitkan dengan materi sebelumnya, ada beberapa konsep komunikasi data yang dapat kita gunakan untuk memahami Starlink secara konseptual. Yang pertama adalah routing yang adaptif, karena koneksi antar terminal dan satelit berubah dari waktu ke waktu, jaringan membutuhkan mekanisme yang mampu menentukan jalur komunikasi sesuai kondisi yang tersedia. Nah, di sini kan saya mengaitkannya dengan fleksibilitas routing yang kita pelajari pada paket switched network. Nah, kemudian yang kedua itu ada low delay. Jadi karena orbitnya itu di LEO ya, atau low Earth orbit, gitu jauh lebih dekat ke bumi dibandingkan orbit yang konvensional ya pada satelit geostasioner. Misalnya itu satelit yang digunakan pada mesin ATM misalnya ya, di daerah pedalaman gitu ya. Nah, waktu propagasinya itu dapat lebih rendah. Jadi Starlink sendiri itu menyebut latensi sekitar puluhan milidetik untuk layanan terestrial, meskipun angka aktualnya dapat berbeda ya menurut lokasi dan kondisi jaringan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada high bandwidth. Jadi Starlink menggunakan laser optik ya antar satelit dan berbagai teknologi radio untuk menyediakan konektivitas yang berkapasitas tinggi. Starlink menyebut optical inter satellite link ya. Pada satelitnya itu dapat beroperasi hingga 200 gigabit per second. Wah, itu sangat laju ya karena memang kecepatannya kecepatan cahaya. Dan kemudian yang terakhir adalah reliability. Nah, jaringan memiliki banyak satelit yang dapat berada dalam jangkauan sebuah terminal. Jadi Starlink menjelaskan bahwa terminal dapat beralih ke satelit lain ketika terdapat degradasi atau hambatan pada link. Jadi poin saya di sini bukan mengatakan Starlink itu menggunakan protokol datagram persis ya seperti contoh yang pada modul, tetapi menunjukkan bahwa routing, delay, bandwidth, dan reliability menjadi persoalan utama bahkan pada jaringan satelit modern. Setelah membahas paket switching, selanjutnya kita masuk ke asynchronous transfer mode atau ATM ya. Nah, salah satu karakteristik paket switching adalah ukuran paketnya itu dapat bervariasi. Hal ini fleksibel ya, tetapi pada aplikasi tertentu variasi ukuran paket ini dapat mempengaruhi delay dan juga proses switching. Nah, ATM ini menggunakan pendekatan yang berbeda ya. Ada video, voice, data misalnya ya. Nah, berbagai jenis traffic ini kan dibawa ya menggunakan unit yang ukurannya sama yang disebut dengan cell. Nah, kemudian ukurannya tuh apa ya? Dengan ukuran sel yang tetap ya, proses switching itu dapat proses switching itu dapat dibuat lebih sederhana dan juga cepat pada perangkat keras. Nah, ATM juga dirancang untuk mendukung kebutuhan traffic yang berbeda, termasuk traffic sensitif ya terhadap delay seperti suara dan video. Jadi saya melihat ATM sebagai usaha untuk memperoleh efisiensi jaringan paket base, tetapi dengan struktur unit data yang jauh lebih teratur dan predictable. Hal yang paling khas dari ATM adalah ukuran selnya yang tetap ya, yaitu 53 bit. Kemudian 5 bit pertamanya itu merupakan header. Nah,
Nah, header ini kan berisi informasi yang diperlukan jaringan ya untuk menangani sel seperti virtual path, ya, identifier atau VPA, virtual channel identifier atau VCI, payload type, cell loss priority, serta header error control. Nah, kemudian untuk yang di bagian 48 bit payloadnya itu, sedangkan 48 bitnya itu sisanya merupakan ini payload, yaitu bagian yang membawa potongan informasi pengguna. Nah, karena seluruh sel ini memiliki ukuran yang sama, switch ATM tidak perlu menghadapi paket dengan ukuran yang berubah-ubah. Nah, ini membuat proses pemrosesan pada perangkat keras menjadi lebih terstruktur dan membantu mengendalikan delay antrian. Jadi kalau ingin mengingat ATM dengan mudah, angka kuncinya yaitu 53 bit total, byte ya, 53 byte total, 5 byte-nya itu adalah header, kemudian 48 byte-nya itu adalah payload. Nah, kemudian muncul pertanyaan, aplikasi seperti IP, voice, atau video tertentu tidak secara otomatis menghasilkan potongan data tepat ya sebesar 48 byte. Nah, disinilah fungsi ATM Adaptation Layer atau AAL. Jadi di ini data awalnya itu dapat berasal dari protokol atau aplikasi pada layer yang lebih tinggi. Nah, kemudian pada AAL kemudian melakukan proses segmentation ya, yaitu memecah data yang lebih besar menjadi bagian-bagian yang dapat dimasukkan ke dalam payload ATM cell. Kemudian setelah itu ya, bagian tersebut dibawa dalam rangkaian sel ATM berukuran 53 yang tadi, 53 byte ya. Nah, pada sisi penerima dilakukan proses sebaliknya, yaitu reassembly untuk menyusun kembali bagian-bagian tersebut menjadi data semula, seperti semula ya. Jadi AAL dapat kita anggap sebagai jembatan antara kebutuhan aplikasi dengan format sel tetap yang digunakan ATM. Tanpa lapisan adaptasi ini, berbagai tipe data aplikasi akan sulit langsung ya disesuaikan dengan struktur ATM. Ya, dari seluruh materi ini, saya melihat bahwa komunikasi data sebenarnya merupakan proses ya untuk menyeimbangkan beberapa kebutuhan yang terkadang saling bertentangan. Nah, data link control berusaha menjaga reliability sehingga data yang dikirim dapat diterima secara benar. Kemudian pada bagian multiplexing itu meningkatkan efisiensi dengan memungkinkan banyak sumber menggunakan media komunikasi yang sama. Kemudian ada packet switching yang memungkinkan data bergerak ya melalui jaringan yang besar secara fleksibel dengan memanfaatkan sumber daya jaringan secara bersamaan. Kemudian yang terakhir ini ada ATM ya, menunjukkan salah satu pendekatan untuk meningkatkan kecepatan dan prediktabilitas pengiriman dengan menggunakan sel berukuran tetap. Nah, kalau saya simpulkan menjadi 3 kata, yaitu tantangan komunikasi data adalah bagaimana menyeimbangkan bandwidth, delay, dan juga reliability. Dan konsep-konsep yang kita pelajari dari transmisi dasar sampai jaringan satelit itu sebenarnya mencoba menyelesaikan persoalan tersebut pada skala dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, demikianlah presentasi ujian akhir semester saya pada mata kuliah komunikasi data yang dapat saya sampaikan. Dari pembahasan ini saya memahami bahwa komunikasi data bukan hanya tentang bagaimana data berpindah ya dari satu perangkat ke perangkat yang lain, tetapi juga bagaimana proses tersebut dapat dilakukan secara efisien, cepat, dan juga tetap andal. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya dan juga Ibu dosen. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.